Jadi kalau misalkan ada pasien nih datang ke UGD, jadi kita itu ada namanya sistem triase. Jadi di triase itu nanti kita tentukan pasien ini masuknya kategorinya kategori apa. Ada 3 kategori pada saat pasien datang ke UGD. Halo Moms and Dads, kembali lagi dengan saya Dr. Yoga Yandika, spesialis anak. Jadi sekarang saya akan bahas materi tentang apa yang dikerjakan oleh dokter saat pasien datang ke UGD. Jadi kita itu ada namanya sistem triase. Jadi di triase itu nanti kita tentukan pasien ini masuknya kategorinya kategori apa. Ada 3 kategori pada saat pasien datang ke UGD. Yang pertama itu adalah pasien kategori gawat dan darurat. Yang kedua, gawat tidak darurat. Yang ketiga, tidak gawat tidak darurat. Penandaannya dia ada penanda warna merah, penanda warna kuning, penanda warna hijau. Kalau penanda warna merah itu kalau dia gawat dan darurat. Kalau dia warna kuning, dia gawat tapi nggak darurat. Kalau yang warna hijau, dia tidak gawat dan tidak darurat. Jadi kadang kalau misalkan moms and dads bawa pasien atau bawa anaknya ke UGD, kadang kan suka bingung nih, oh kok ada yang pasien datang langsung ditanganin dengan segera, ada yang dia cukup ditanya-tanya dulu baru ditanganin, ada yang bahkan di antrian yang terakhir baru ditanganin, jadi ngerjain orang lain yang dulu. Karena dilihat dari 3 kriteria tadi, apakah dia masuk kategori gawat darurat, atau dia masuk gawat tidak darurat, atau yang terakhir dia masuk tidak gawat tidak darurat. Nah pasti udah nungguin kan nih. Sekarang kita akan bahas kategori yang pertama, gawat. Kenapa pasien masuk kategori gawat darurat tuh pasien yang kayak gimana sih? Yang pertama, dia tandanya napasnya sesak. Jadi dilihat dari pernafasan, dia ada sesak nggak? Terus yang kedua, setelah nafasnya sesak, dilihat dia ada kegawatan lain nggak? Kegawatan kesadaran ada nggak? Kejang ataupun penurunan kesadaran. Atau yang ketiga, dia ada pendarahan nggak? Perdarahan yang berlangsung terus-menerus. Jadi kalau ada kategori nafas, terus dia kejang atau penurunan kesadaran, atau dia pendarahan, atau hubungannya ke masalah sirkulasi itu detak jantungnya lemah, nah itu masuk kategori yang gawat dan darurat. Nah terus yang berikutnya, kategori yang kedua, kalau dia gawat tidak darurat. Nah kalau dia gawat tidak darurat, yang pertama dilihat dari biasanya anak-anak dengan kondisi demam tinggi, tapi dia nggak butuh penanganan segera atau darurat, atau pasien-pasien dengan pucat, terus atau pasien-pasien dengan kuning segala macam. Nah kalau yang tidak gawat tidak darurat, dia tidak ada masalah di tanda-tanda vital seperti respirasinya nggak sesek, nadinya normal, dia tidak demam, dia cuma datang mimisan doang misalkan. Nah itu dia masuknya tidak gawat tidak darurat, atau dia kategorinya pasien yang bisa datang ke poli rawat jalan, bukan untuk ke emergency. Nah jadi kan tadi udah tahu tuh 3 kategori tadi. Nanti kalau misalkan bawa anaknya ke UGD, jangan bingung. Yang pertama pasti dikerjakan adalah oleh dokter jaga UGD-nya, pasti ditentukan dulu anak ibu masuk kategori yang mana. Masuk gawat darurat, gawat tidak darurat, atau tidak gawat tidak darurat. Nanti pada saat dia sudah masuk UGD, ya jadi kalau bisa yang datang bawa ke UGD itu 2 orang. Kenapa? Karena yang pertama adalah harus orang yang tahu cerita anak ibu sakitnya sakit apa. Terus yang kedua adalah orang yang buat untuk mengurus administrasi. Kalau misalkan datangnya cuma 1 orang, nanti susah. Pada saat dokternya pengen nanya-nanya, tapi belum ada yang daftar. Jadi supaya bisa jalan semuanya. Jadi pada saat datang bisa dikerjakan secara komprehensif. Dan jangan lupa, kalau misalkan mau datang ke UGD, ingat, sebelum datang kita udah harus tahu dulu. Kalau misalkan kita mau ke rumah sakit, pasti akan ditanya metode pembayaran. Jadi harus sudah memperkirakan, oh saya pakai apa nih? Saya punya BPJS, bawa BPJS-nya, kartunya. Jangan nanti kartunya ketinggalan atau kartunya lupa nomornya. Kalau misalkan mau bayar umum, minimal udah ada spare uang yang harus dibawa. Kalau misalkan asuransi, jangan lupa bawa kartu asuransinya. Karena rata-rata
lama mengerjakannya itu karena proses administrasinya yang terlambat. Sedangkan sebenarnya untuk mungkin pekerjaan untuk menata laksana pasiennya sudah ada tindakan yang ini kerjakan, tapi karena administrasinya belum beres jadi nggak dikerjain. Jadi sarannya jangan lupa bahwa yang bawa adiknya untuk berobat ke UGD harus ada dua, satu yang tahu cerita, satu untuk ngurus masalah administrasi. Mungkin itu aja untuk materi tentang apa sih yang dikerjakan dokter saat pasien berada di UGD. Kalau misalkan ada pengalaman atau ada komentar atau ada mau sharing tentang tindakan dokter saat pasien ada di UGD, bisa ketik di kolom komentar, jangan lupa. Dan tonton video-video selanjutnya, terutama video-video yang sebelumnya. Jangan lupa nih, video ini kalau bisa di subscribe sama diklik notifikasinya. Buat apa sih subscribe sama notifikasi? Sebenarnya notifikasi buat muncul kalau misalkan video ini rilis atau video ini muncul di YouTube, jadi nanti ada notifikasinya nongol, oh ada video dari Dokter Yoga. Jangan lupa ya, di-share ke teman-teman semuanya dan di-like kalau misalkan suka dengan videonya. Terima kasih, salam sehat.